Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Dalam kurikulum Merdeka ada istilah fase. Jika saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah tingkatan masa. Masa tersebut bisa berarti perubahan, bisa juga berarti perkembangan. Jika dimasukkan ke kurikulum kurikulum Merdeka, fase bisa berarti perkembangan atau perubahan setiap peserta didik. Pada fase, suatu target capaian pembelajaran atau CP mempunyai waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan dan memperoleh target kompetensi serta memperdalam materi. Hal itu karena capaian pembelajaran disusun dan dicapai sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Beberapa fase di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, fase fondasi yang dicapai di akhir PAUD usia 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi fase fondasi itu pada pendidikan PAUD ya. Yang kedua ada fase A, umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI. Itu fase yang A atau fase yang kedua. Untuk fase B atau fase yang ketiga, umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4 SD atau MI. Itu fase yang ke B atau fase yang ketiga. Untuk fase C, umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Jadi di SD itu ada 3 fase. Fase A itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Fase B umumnya itu ada di kelas 3 sampai kelas 4. Fase C umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu yang berada di SD sampai fase C. Sedangkan untuk SMP atau MTS itu ada fase D, melanjutkan ya. Fase D melanjutkan fase yang ada di SD atau MI. Fase D umumnya untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP atau MTS. Jadi pada fase D itu untuk kelas 1, 2, dan 3 tingkat SMP atau MTS. Itu fase D. Fase E atau yang keenam ya. Fase E untuk kelas 10 SMA atau MA. Itu fase E untuk kelas 10. Fase F itu untuk kelas 11 dan 12 SMA atau MA. Nah, jadi di SMA itu ada 2 fase, yaitu kelas 10 fase fase E, terus kelas 11 dan 12 itu adalah fase F. Jadi ada 7 fase. Dari fase fondasi tingkat PAUD ya, yaitu usia 4 sampai dengan 6 tahun. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 SD atau MI. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Untuk tingkat SMP atau MTS atau kelas 7 sampai kelas 9 itu berada di fase D. Sedangkan di SMA itu ada 2 fase. Fase E untuk kelas 10 SMA dan MA, dan fase F untuk kelas 11 SMA dan MA. Jadi fase sesuai apa yang saya katakan tadi adalah tingkatan masa. Masa itu bisa perubahan, bisa juga perkembangan. Jadi dari PAUD sampai dengan SMA atau MA itu dinamakan fase di dalam kurikulum Merdeka. Jangka waktu setiap fase lebih dari 1 tahun, betul ya?
dari PAUD, SD, SMP itu lebih dari 1 tahun semua dalam satu fasenya. Kecuali fase E. Nah, ini yang unik. Kecuali fase E. Fase E atau fase yang diterapkan di kelas atau perubahan perkembangan siswa di kelas 10 SMA atau MA itu hanya 1 tahun. Hal itu karena fase F pada kelas 11 dan 12 peserta didik atau siswa sudah menetapkan pilihan mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Jadi untuk penjurusan di tingkat SMA itu berada di kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 atau fase F itu masih belum ada penjurusan. Penjurusannya nanti ada di kelas 11 dan 12 atau di fase F. Jadi itu ya. Oke. Ini berguna juga untuk para wali murid. Mungkin bisa sharing atau ditanyakan kepada siswa dan siswi akan memilih jurusan apa, karena itu menentukan juga dalam masa depannya. Misalkan ada yang cita-citanya ingin jadi dokter, perawat, bidan, otomatis pada fase F-nya atau kelas 11 dan 12 itu harus memilih jurusan IPA. Karena ada keinginan untuk melanjutkan ke kedokteran dan bidan atau yang berhubungan dengan ilmu keipaan. Atau yang suka memanajemen keuangan itu bisa memilih jurusan IPS pada fase F-nya atau pada kelas 11-nya. Oke, itu tentang fase di dalam kurikulum Merdeka. Jika ada masukan, kritik, dan saran, silahkan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python Kurikulum Merdeka.